Kenapa waktu terasa sangat lambat saat kamu bosan, kamu duduk di kelas atau di ruang tunggu dokter, atau meeting yang rasanya tidak akan pernah selesai, dan kamu melirik jam, baru 10 menit berlalu. Rasanya sudah 1 jam, tapi di hari yang sibuk, 3 jam bisa terasa seperti 30 menit, padahal jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama. Yang berubah bukan waktu, yang berubah adalah otakmu. Otak manusia tidak punya jam internal yang akurat seperti jam dinding. Otak mengukur waktu dengan cara yang jauh lebih subjektif. Caranya, menghitung berapa banyak informasi baru yang diproses dalam satu rentang waktu. Semakin banyak hal baru yang terjadi, semakin panjang waktu terasa. Semakin sedikit yang terjadi, ya semakin pendek atau semakin lambat waktu terasa. Ini yang disebut Information Processing Theory of Time Perception, dan ini menjelaskan hampir semua pengalaman anehmu dengan waktu. Tapi ada satu faktor yang lebih dalam lagi, dopamin. Penelitian menunjukkan bahwa dopamin secara langsung mempengaruhi jam internal otak. Saat dopamin tinggi, jam internal berdetak lebih cepat. Artinya, waktu terasa berlalu lebih cepat dari kenyataan. Saat dopamin rendah, jam internal melambat, dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Bosan adalah kondisi dopamin rendah, tidak ada stimulus baru, tidak ada antisipasi, tidak ada kejutan. Otak kamu terus memeriksa waktu, karena tidak ada hal lain yang perlu diproses. Dan setiap kali memeriksa waktu, otak mencatat, masih lama, yang membuat waktu terasa makin lambat. Sebaliknya, saat kamu sedang sangat sibuk atau sangat menikmati sesuatu, otak terlalu sibuk memproses informasi untuk terus memeriksa waktu. Perhatian kamu penuh. Tidak ada ruang untuk bertanya, sudah jam berapa? Ada satu kondisi yang disebut flow state. Pertama kali diidentifikasi oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow adalah kondisi di mana kamu begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas. Waktu seolah berhenti ada. Pelukis yang lupa makan. Programmer yang tiba-tiba sadar sudah tengah malam. Gamer yang tidak sadar sudah 6 jam berlalu. Bukan karena mereka tidak peduli waktu, tapi karena otak mereka terlalu penuh untuk mencatatnya. Ini juga menjelaskan kenapa anak-anak merasa waktu jauh lebih lambat dari orang dewasa. Bagi anak-anak, hampir setiap pengalaman adalah baru. Pergi ke supermarket baru pertama kali, pengalaman baru. Naik angkot pertama kali, pengalaman baru. Melihat hujan deras, pengalaman baru. Otak memproses semua itu sebagai informasi baru yang banyak. Jadi satu hari terasa sangat panjang. Tapi bagi orang dewasa, sebagian besar hari terasa sama. Jalan yang sama ke kantor, rutinitas yang sama, makan siang di tempat yang sama. Otak tidak perlu memproses banyak informasi baru. Jadi waktu terasa berlalu cepat. Dan semakin tua kamu, semakin cepat 1 tahun terasa berlalu. Ada satu fenomena menarik yang disebut paradoks liburan. Saat kamu sedang berlibur, waktu terasa cepat. Kamu sibuk, kamu bahagia, kamu menikmati. Tapi saat kamu mengingat liburan itu, setelahnya, rasanya liburan itu sangat panjang dan kaya. Kenapa? Karena otak mengukur panjang sebuah periode berdasarkan berapa banyak kenangan yang terbentuk. Liburan penuh pengalaman baru sama dengan banyak kenangan, sama dengan terasa lama saat diingat. Rutinitas harian sama dengan sedikit kenangan, baru sama dengan terasa singkat saat diingat. Ini yang membuat sebagian orang merasa hidup mereka berlalu terlalu cepat. Bukan karena waktu mereka lebih sedikit, tapi karena terlalu sedikit kenangan baru yang terbentuk. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau kamu ingin waktu terasa lebih bermakna dan lebih panjang saat diingat, jawabannya satu. Ciptakan pengalaman baru. Tidak harus besar. Tidak harus liburan ke luar negeri. Makan di tempat yang belum pernah kamu coba. Ambil jalan pulang yang berbeda. Pelajari sesuatu yang belum pernah kamu sentuh. Setiap pengalaman baru adalah kenangan baru. Dan setiap kenangan baru membuat hidupmu terasa lebih panjang, bukan di jam dinding, tapi di dalam kepala kamu saat kamu menengok ke belakang. Waktu berjalan dengan kecepatan yang sama untuk semua orang, tapi tidak semua orang merasakannya dengan cara yang sama. Dan sekarang kamu tahu, perbedaannya ada di sini, di dalam kepala kamu.